Tidak ada yang dapat mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 63 yang artinya, manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Namun teman-teman, meskipun demikian, kiamat adalah suatu hal yang pasti. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan semua orang di dalam kubur. Yang perlu kita persiapkan sebagai bekal menghadapinya adalah amal ibadah yang baik selama hidup yang akan menyelamatkan kita dari pedihnya hari kiamat. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman dan bertakwa, kita harus menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena rahmatnya kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Sholawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Yang terhormat Bapak Hilman Fauzi Nugraha selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan sedikit pengingat untuk kita, di mana materi yang akan saya angkat adalah hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-5 yang artinya, hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti anak-anak yang berterbangan dari gunung-gunung, seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Hari kiamat merupakan puncak dari kehidupan di muka bumi ini yang berupa hancurnya alam semesta beserta isinya, termasuk manusia dan semua makhluk lainnya. Tidak akan ada satu orang pun yang dapat menghindari peristiwa ini. Sebagai umat Islam, kita wajib meyakini adanya hari kiamat sebagai salah satu tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dapat mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 63 yang artinya, manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Namun teman-teman, meskipun demikian, kiamat adalah suatu hal yang pasti. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan semua orang di dalam kubur. Yang perlu kita persiapkan sebagai bekal menghadapinya adalah amal ibadah yang baik selama hidup yang akan menyelamatkan kita dari pedihnya hari kiamat. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman dan bertakwa, kita harus menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya selama hidup sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan setelah melewati kiamat nanti dengan ganjaran yang abadi di dalam surga. Sementara makhluk yang tidak beriman dan tidak menjalankan perintah Allah serta banyak berbuat dosa tanpa bertaubat, maka akan merasakan pedihnya api neraka. Dalam agama Islam ada dua jenis kiamat ya teman-teman. Yang pertama itu adalah kiamat sugro dan yang kedua itu kiamat kubro. Adapun kiamat sugro diartikan sebagai kiamat yang menghancurkan umat di dunia ini, seperti bencana alam yang mengakibatkan sebagian manusia meninggal dunia.
Sementara itu, kiamat kubro diartikan sebagai kiamat besar yang mengakibatkan seluruh alam semesta beserta isinya hancur. Banyak dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan beriman pada saat terjadinya kiamat kubro. Namun, semua perbuatan itu tidak lagi berguna. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Abu Daud, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga terbit matahari dari sebelah barat. Maka apabila matahari terbit dari sebelah barat, lalu manusia pun akan beriman seluruhnya. Akan tetapi kelakuan demikian itu tidak lagi berguna. Keimanan seseorang yang belum pernah belum beriman setelah kejadian tersebut, atau memang berbuat kebaikan dengan keimanan yang sudah dimilikinya itu. Teman-teman sekalian, adapun tanda-tanda kiamat yaitu di mana kemurtadan merajalela. Banyak orang yang keluar dari agama Islam, lalu akan ada peristiwa munculnya kabut hitam tebal atau duhan di seluruh penjuru dunia. Lalu bermunculan binatang-binatang besar. Kemudian matahari akan terbit dari arah barat. Tanda-tanda kiamat kubro selanjutnya adalah turunnya Nabi Isa ke muka bumi ini untuk membunuh Dajjal. Nabi Isa akan membunuh Dajjal dan mengembalikan kedamaian di muka bumi. Dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Isa tidak dibunuh oleh orang-orang Yahudi, melainkan Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Munculnya pasukan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka ini dikisahkan memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur di muka bumi. Dan mereka akan berperang melawan Nabi Isa beserta pasukannya di Bukit Tursina. Lalu, tanda kiamat lainnya adalah munculnya Dajjal. Dajjal merupakan sosok dalam Islam yang menandakan akan datangnya hari kiamat. Kemunculan Dajjal merupakan tanda bahwa dunia sudah memasuki akhir zaman dan tinggal menunggu waktu terjadi kiamat besar. Kemunculan dan keberadaan makhluk bernama Dajjal ini diimani oleh umat muslim. Namun, tidak ada yang tahu pasti di mana keberadaannya serta kapan Dajjal akan keluar dari persembunyiannya. Nabi Muhammad SAW sudah menyebutkan tanda-tanda alam saat Dajjal akan muncul dan kemudian membuat kerusakan di bumi. Di antara tanda-tanda kiamat yang sudah muncul adalah Jazirah Arab telah menghijau, tumbuh subur pepohonan dan banyak sungai. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan tiba hari kiamat sehingga tanah Arab kembali hijau, penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai. Hadis riwayat Ahmad nomor 7554. Teman-teman yang dirahmati Allah, jadi hikmah dari penyampaian saya sebelumnya adalah kita bisa mengimani hari akhir. Karena dengan kita mengimani hari akhir, maka kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan berhati-hati jika ingin melakukan sesuatu dan berpikir kembali apakah sesuatu tersebut akan membawa kebaikan kepada kita atau malah membawa keburukan bagi kita. Dan semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat menjadi pengingat kita untuk selalu berbuat kebaikan, karena apa yang kita kerjakan sekarang di dunia akan berdampak pada kehidupan kita di akhirat nanti. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.